Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hipnosis, hitam atau putih. Kenapa topik ini saya angkat? Karena masih banyak di luar sana yang mengasumsikan bahwa hipnosis adalah suatu hal yang buruk. Bahkan tokoh sekaliber Ustadz Khalid Basalamah pun mengasumsikan bahwa hipnosis adalah terkait dengan hal yang syirik. Kalau hipnotis kan istilah yang digunakan sebenarnya di alam-alam sihir itu, gitu kan? Karena hipnotis adalah membuat orang lain tidak sadar. Bahasa misalnya orang dihipnotis di ATM, dipukul, ditepuk, kemudian langsung dia melakukan mentransfer uang dalam kondisi tidak sadar. Gitu. Dari apa yang disampaikan beliau, kita bisa jelas polanya bahwa hipnosis dipersepsikan adalah suatu perbuatan membuat orang lain tidak sadarkan diri, dan itu sama dengan perbuatan sihir, dan sihir adalah perbuatan syirik. Oke, kita tahu bahwa cara kerja pikiran yaitu berespon pada makna yang diberikan. Jadi bukan pada stimulus yang ada. Jadi misalnya hipnosis itu adalah stimulus, apa informasi yang kita dapatkan, kemudian diberikan makna bahwa hipnosis itu adalah membuat orang lain tak sadarkan diri, dan itu disamakan dengan sihir. Jadi bukan hipnosisnya yang membuat kesimpulannya menjadi syirik, tapi makna yang diberikan. Tidak sadarkan diri sama dengan sihir. Tapi pemahaman seperti itu memang sudah merebak di kalangan luas. Karena informasi yang masuk atau informasi yang didapatkan dari media itu adalah seperti ini. Yang ditirukan, lihat ini, oke? Dan Mas Billy kalau ngeliat api harus tidur. Mas Billy akan tertidur kalau ngelihat. Oke, berarti sekarang Mas Billy harus lihat sini, oke? Bakar. Dari informasi yang didapatkan dari media tadi, timbullah interpretasi bahwa hipnosis adalah suatu perbuatan yang membuat orang lain tidak sadarkan diri, dan orang lain bisa dengan leluasa diberikan suatu arahan dan tanpa bisa dilawan, maka itu sama dengan perbuatan sihir. Tapi apakah benar seperti itu? Saya harus memberikan informasi yang berimbang sehingga masyarakat punya referensi baru tentang apa itu hipnosis. Teman-teman pembelajar kehidupan, dosen saya pernah mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara maju. Ketika saya pertama kali mendapatkan pernyataan itu, saya meragukannya. Tapi ketika saya melihat fenomena pemahaman orang tentang hipnosis, saya mulai mempercayainya. Bapak Ibu sekalian, hipnosis ini sejak tahun 1950-an itu sudah diterima sebagai metode pengobatan, baik itu dari psikologi maupun kedokteran, di Inggris maupun di Amerika. (2012) SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, sudah mensahkan bahwa hipnoterapi, kita tahu bahwa hipnoterapi adalah terapi menggunakan hipnosis, itu sudah menjadi kompetensi yang bisa dimiliki oleh para dokter. Kita tahu bahwa kompetensi dokter itu dilatih berdasarkan pembuktian bahwa memang itu benar-benar terbukti bermanfaat buat orang yang ditolong, buat pasien yang ditolong. Jadi tidak mungkin hipnoterapi bisa lolos sebagai standar kompetensi jika itu perbuatan yang merugikan orang lain, yang belum diuji kemanfaatannya buat orang lain. Ya, jadi clear pemahaman tentang hipnosis itu saat ini sudah hal yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, apa itu hipnosis? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan membuat suatu analogi. Bayangkan, ya, karena ini channel YouTube, maka saya akan membuat analogi King of YouTube dengan Queen of YouTube, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Jadi bayangkan, ya, Atta Halilintar menginginkan Ria Ricis sebagai pasangan hidupnya. Jadi bayangkan, Atta Halilintar menginginkan Ria Ricis sebagai pasangan hidupnya. Dan dia mengatakan bahwa, Ria Ricis, saya ingin menjadikanmu sebagai pasangan hidupku. Namun Ria Ricis mengatakan kepada Atta Halilintar bahwa saya ini anak mama.
apa yang dikatakan mama saya, walaupun itu bertentangan dengan apa yang dikatakan papa saya, maka saya tetap mengikuti apa kata mama saya. Jadi dari informasi yang diberikan Ricis tadi, maka seharusnya Atta Halilintar itu berkomunikasi dan bernegosiasi terhadap ibunya atau terhadap bapaknya. Ya, dia harus punya kemampuan bernegosiasi kepada ibunya agar bisa mendapatkan apa yang dia mau. Karena pengaruh dari si ibu mempengaruhi tindakan atau keputusan anaknya. Ini adalah analoginya bahwa Ricis tadi adalah tindakan kita. Tindakan kita itu 88% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi saya analogikan pikiran bawah sadar adalah ibunya Ria Ricis. Dan pikiran sadar itu adalah bapaknya Ria Ricis. Jadi karena 88% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dan hanya 12% dipengaruhi oleh pikiran sadar, maka tindakan kita lebih cenderung pasti mengikuti apa yang dikatakan bawah sadar. Jadi kenapa memaafkan itu sulit? Ya karena di pikiran sadarnya memaafkan, namun di pikiran bawah sadarnya masih menyalahkan. Ya, kenapa move on itu sulit? Karena dalam pikiran sadarnya itu mengikhlaskan, tapi pikiran bawah sadarnya itu mengharapkan. Karena pikiran bawah sadar masih menyalahkan, karena pikiran bawah sadar masih mengharapkan, tentu karena kekuatannya 88% mempengaruhi tindakan manusia. Orang itu akan cenderung membenci atau menjauhi orang yang disalahkan tadi dan sulit move on. Jadi bagi orang yang move on-nya sulit ya karena pikiran bawah sadarnya masih mengharapkan. Jadi pemahaman inilah yang harus sampai ke dalam masyarakat bahwa hipnosis adalah seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Kenapa saya katakan seni? Ya karena ketika Anda lihat seperti apa yang di TV tadi, misalnya begini tidur, lihat api tidur, itu hanya seni membuat orang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi proses dari perubahan tindakan seseorang itu adalah tergantung dari komunikasi yang diberikan. Baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Jadi informasi yang harus sampai ke dalam masyarakat adalah hipnosis adalah seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar melalui media komunikasi. Baik itu verbal maupun non-verbal. Ya. Jadi kalau Anda melihat ada diginikan tidur, lihat api tidur, ditepuk tidur, itu adalah teknik atau itu adalah seni membuat orang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Baru setelah itu proses daripada pemberian sugestinya lah yang menentukan pengaruh terhadap orang yang dihipnosis tadi. Ya, jadi clear di sini bahwa hipnosis adalah seni berkomunikasi kepada bawah sadar. Karena bawah sadar mempengaruhi 88% tindakan kita. Jadi kalau Anda ingin berhenti merokok, maka sadarilah pikiran sadar mengatakan bahwa rokok itu mungkin merugikan, tapi bawah sadar mengatakan bahwa rokok itu nikmat. Karena kita tahu bahwa peran daripada bawah sadar 88% jauh lebih kuat, maka kita harus punya cara bagaimana merubah persepsi. Yang tadinya pikiran bawah sadar menganggap bahwa rokok itu adalah kenikmatan, itu menjadi menyengsarakan. Karena kita tahu bahwa nikmat dikejar, sengsara dihindari. Ya, jadi kalau Anda melihat kenapa ada orang LGBT, iya karena menurut bawah sadarnya adalah dengan sesama jenis adalah suatu kenikmatan. Kenapa orang yang sudah tahu bahwa narkoba, misalnya zina adalah hal yang merugikan atau hal yang berdosa? Karena dalam pikiran sadarnya yang meletakkan dosa tadi, tapi pikiran bawah sadarnya meletakkan itu suatu kenikmatan. Maka orang tetap melakukannya. Ya, jadi sudah clear di sini bahwa hipnosis adalah seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses hipnosis? Ya, bukan hanya sekedar tepuk terus tidur, tapi ada tahapan yang pertama kali untuk bisa membuat orang terhipnosis adalah trust. Ya. Yang kedua adalah attending focus. Ya, jadi buat orang percaya dulu, kemudian buat orang percaya, baru kemudian buat orang mengikuti apa yang disampaikan. Ya. Jadi dia harus percaya kepada orang yang akan memberikan sugesti,
kemudian dia mengikuti apa yang dikatakannya, baru dilakukan teknik memindahkan pikiran sadar bawah sadar yang seperti Uya tadi. Ini tidur, lihat api tidur, sentak tidur, baru masuk proses sugesti. Jadi, apakah hipnosis bisa dilakukan pada semua orang? Ya, bisa dilakukan pada semua orang, namun tidak semua orang mau untuk dihipnosis. Jadi kalau nggak mau, nggak bisa. Jadi kalau orang tidak trust, nggak bisa. Kalau orang misalnya nggak ngikutin fokusnya, nggak bisa. Jadi yang di TV-TV tepuk terus tidur, kalau Anda lihat TV-nya itu adalah yang ada iklannya, berarti itu adalah entertain. Memang hiburan dibuat bagaimana sensasional dan orang tertarik menonton filmnya atau menonton acaranya. Tapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Sekarang begini, kalau memang benar hipnosis bisa mensugesti semua orang, dan orang yang terhipnosis bisa mengikuti semua arahan daripada pemberi sugestinya atau penghipnosisnya, maka seharusnya tidak ada perlu pembuktian di pengadilan. Jadi tidak perlu jaksa cari barang bukti, tidak perlu polisi cari barang bukti, karena ya sudah, ketika dia melakukan tindakan pidana, tangkap, panggil seorang penghipnosis, kemudian hipnosis, kamu curi atau tidak. Kan ternyata tidak bisa. Ya, tidak ada pengadilan di dunia ini yang menggunakan jasa hipnosis untuk membuktikan kesalahan tersangka atau kesalahan terdakwa. Ya, jadi hipnosis baik buruknya bukan pada hipnosisnya, tapi bagaimana memasukkan sugestinya. Ya, jadi kalau kita tadi mau memindahkan kenikmatan untuk berbuat kenikmatan sesama jenis, merokok, berjudi, narkoba menjadi suatu kesengsaraan, itu tentu hal yang positif. Tapi kalau misalnya digunakan untuk mempermalukan, untuk membuat lucu-lucuan, ya, membongkar rahasia, kemudian ya hal-hal yang merugikan, itu tentu bisa, karena sugesti itu bisa dimasukkan. Namun ingat ya, untuk bisa memasukkan sugesti itu harus melalui tahapan percaya, ngikutin fokus, dan baru dilakukan teknik induksi namanya. Jadi kalau Anda tidak mau untuk dilakukan hipnosis, maka jangan mudah percaya kepada orang atau jangan ikuti apa yang dikatakan orang itu. Simple. Loh Pak, jadi di TV-TV itu atau di media itu ditepuk tidur? Kalau ditepuk tidur kemudian tidak ada komunikasinya, barangnya hilang, maka itu bukan hipnosis. Itu mungkin benar yang dikatakan Ustadz tadi, yaitu sihir atau yang sering kita kenal dengan santet atau gendam. Ya, jadi gendam dan hipnosis adalah dua hal yang berbeda. Gendam memang yang saya pahami adalah menggunakan kekuatan mistik, sedangkan hipnosis itu sudah terbukti ini bisa dipelajari polanya, jelas cara kerjanya, dan bisa dilakukan semua orang tanpa ada media lain selain daripada apa yang kamu katakan. Jadi medianya cuma mulut kita saja, sugesti yang mau kita sampaikan saja, jadi tidak ada media lain. Ya, jadi semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa membuat Anda mengerti apa itu hipnosis. Jadi kesimpulannya, hipnosis hitam atau putih?